Hai teman-teman Sepulukers, selamat datang di acara podcast kami dengan nama grup Pengacara Pengangguran Banyak Acara. Bersama saya Angelica Kristiani dan Saya Cherisa Quincy. dalam podcast kali ini kami akan membahas tentang permasalahan yang banyak sekali terjadi di zaman sekarang, yaitu krisis identitas. Betul sekali, ada sangat banyak permasalahan pada jiwa kita, seperti stres, mental yang mulai rusak hingga menjadi krisis identitas. Saya juga merasa kalau aku tuh belum mengenal diriku sepenuhnya tuh nah. Jadi menurut kamu apakah aku terkena krisis identitas? Gini-gini aja, biar lebih simpelnya, kamu pernah nggak sih pernah merasa mengalami stres atau depresi gitu? Wah, itu penyakit yang senantiasa sama aku 24 jam. Oh, seperti itu. Kok bisa sih? Coba kamu ceritain gimana keseharian kamu bersama dengan stres dan apa penyebabnya dari stres itu. Kenapa bisa itu selalu kamu alami tiap hari? Aku gak tahu. Tiap aku di rumah itu aku selalu stres. Makan stres, mandi stres, minum stres, belajar stres. Ngomong sama kamu sekarang pun aku stres. Astaga, bahaya sekali sepertinya ya. Dikit-dikit stres berarti. Iya, aku nih udah best friend sama stres ini. Semenjak aku beranjak remaja, aku tuh tiap malam suka pikir yang aneh-aneh. Jadi aku hampir tiap hari overthinking. Oh, berarti kamu terlalu banyak kepikiran ya. Dan ternyata stres itu pasti nggak enak kan? Gak enak, bahkan gara-gara stres ini kerjaanku tuh sering teledor gitu loh. Kalau kamu gimana? Kena stres nggak? Aku juga pernah dong. Itu udah jadi saudara kandung aku, Jel. Ternyata kita sama-sama stres ya. Iya. Tapi menurut kamu apa sih itu krisis identitas? Kamu nggak tahu? Enggak. Krisis identitas itu dimana seseorang tuh mempertanyakan berbagai hal berkaitan dengan identitas dirinya seperti kepercayaan, nilai hidup, tujuan, pengalaman, dan perasaan. Krisis identitas itu banyak terjadi, apalagi banyak terjadinya tuh di kalangan remaja. Oh, seperti itu. Berarti krisis identitas itu jarang ya kalau dialami oleh orang-orang yang lebih tua dari kita. Biasanya lebih di kalangan remaja karena kita masih proses pubertas, bukan? Iya, remaja itu kan fase dimana kita lagi mencari jati diri kita. Oh, kayak gitu. Oke deh. Gini deh, daripada penonton ikut stres juga lihat kita bahas-bahas tentang stres ini. Benar. Aku ada undang nih 2 orang hebat, dia itu bisa mengatasi krisis identitasnya dengan cara yang keren. Oh, gitu. Berarti mereka bisa ngobatin kita dong? Bukan ngobatin sih, tapi lebih share tips gitu, bagaimana kita mau mengatasi masalah ini. Mari kita undang kedua narasumber kita, Cynthia dan Roland. Halo. Selamat datang. Silakan duduk. Gimana nih kabar kalian? Wah, baik banget. Kalian kesini naik apa? Naik bajai ya. Bajai. Iya. Diantar atau bawa sendiri? Bawa sendiri ya? Oh. Kalian udah makan belum? Wah, tadi nggak sempat makan nih. Oh, sibuk banget ya kayaknya. Iya. Kalian lagi banyak kerjaan kayak atau Banyak lagi ada banget, masalah yang kalian bahkan. hadapin? Kalian lagi ada masalah yang kalian hadapin? Oh, udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. Oh, minum dulu. Oh, ya boleh sih. Kami tadi nggak sempat beli makanan, soalnya kami juga excited untuk menyediakan podcast ini untuk kalian. Nggak apa-apa. Sambil mungkin ya kami tanya-tanya. Boleh. Bagaimana nih kalian setelah bebas dari krisis identitas ini? Wah, lega banget. Kayak abis bangkit dari hari ketiga. Bener, rasanya tuh kayak kalian tuh baru aja ngasih utang gitu loh. Oh, emang sebagai itu ya kalau misalnya utang lepas dari identitas kita, krisis identitas. Memang kalau misalkan kita nih punya krisis identitas nih, terus kita nggak ada usaha buat keluar, mungkin itu bakal ngebebanin banget untuk hidup kita seterusnya. Kamu bener banget. Aku aja dalam posisi mengalami krisis identitas. Aku aja terkadang nggak effort untuk memulai hari gitu. Aku juga gitu. Kadang aku bingung apa sih sebenarnya tujuan dari hidupku sebenarnya ini. Tapi ya, aku tuh penasaran banget. Kenapa sih krisis identitas ini banyak terjadi di kalangan remaja? Oh, jadi terdapat 2 faktor sih sebenarnya yang menyebabkan krisis identitas ini kepada remaja. Jadi ada faktor dari luar yaitu eksternal dan juga faktor dari dalam yaitu internal. Contohnya seperti apa ya kira-kira? Kalau misalkan internal berarti dari dalam diri ya. Nah, remaja ini tuh
kenapa bisa dia kerap mengalami yang namanya krisis identitas. Jadi tuh remaja kan seperti yang kita ketahui ya, itu usia transisi menuju kedewasaan ya, dari masa kanak-kanak ke dewasa. Nah, jadi di remaja ini ada banyak perubahan, ada perubahan fisik, hormon, dan sebagainya. Karena perubahan-perubahan itulah yang membuat remaja kerap mengalami yang namanya krisis identitas. Perkembangan sama pertumbuhan identitas itu kan akan berlangsung seumur hidup ya. Dimana usia remaja inilah dimana momen-momen orang akan mempertanyakan siapa identitas mereka sebenarnya. Tuh. Nah, nggak hanya itu tuh. Remaja tuh bisa jadi dia mengalami krisis identitas karena ada permasalahan pada kemampuannya dalam mengendalikan emosi. Atau juga remaja ini kurang bisa menempatkan diri mereka pada teman sebayanya. Jadi mereka tuh nggak mendapatkan mendapatkan figur yang tepat bagi mereka gitu. Oh, saya mau bertanya nih, maksud mencoba identitas baru itu gimana sih? Ada nggak contohnya? Oh, jadi kalau maksud dari mencoba identitas baru maksud dari identitas baru yaitu identitas yang berbeda dari dirinya sebelumnya. Jadi itu misalkan ya, dia tuh orangnya introvert, terus mau mencoba identitas baru yaitu identitas yang ekstrovert. Dia coba, kalau misalkan cocok, dia terusin. Nah itu. Kalau dengan bereksperimennya juga nih, maksudnya tuh dia bereksperimen dengan identitas barunya itu. Seperti uji coba ke orang baru, ini pas nggak dibuat dia atau enggak. Gitu. Jadi mencoba identitas baru itu seperti kita melakukan perubahan terhadap diri Iya, kita sendiri gitu. kayak lahir baru gitu. Oh iya, benar. Tapi ya, itu kan tadi Roland sudah bilang tentang faktor-faktor dari dalam, yaitu internal. Nah, tapi ada juga nih faktor dari luar. Itu mencakup orang tua, keluarga, teman-teman sebaya kita atau tidak sebaya, dan juga lingkungan sekitar. Jadi, saya ambil umum-umumnya aja sih ya. Itu pastinya yang paling penting, yang paling mempengaruhi itu orang tua. Kenapa? Karena pada masa remaja ini, remaja kan mencari identitas mereka jadi memiliki rasa ingin tahu tuh yang sangat besar. Maka kalau misalnya pada masa ini orang tua itu tidak memberikan bimbingan, dukungan yang tepat, maka anak-anak mereka ini bisa saja lepas kontrol dan mereka bisa saja tanpa sengaja atau tidak disengaja melibatkan diri mereka ke dalam perilaku yang negatif dari lingkungan ini. Dan yang kedua, ada juga rasa kurang percaya diri. Nah, ini biasa muncul dari mana sih? Rasa kurang kepercayaan diri ini bisa muncul dari kurangnya dukungan dari orang tua, perundungan, atau pembulian ya, dan juga pengalaman traumatis. Nah, apa hubungannya percaya diri ini dengan identitas krisis? Jadi kalau misalnya kita tuh tidak memiliki rasa kepercayaan diri, kita tidak akan memiliki tuh keinginan untuk mencoba hal-hal baru yang seperti Roland sudah bilang, mencoba penampilan baru, minat, dan segala macamnya. Dan juga ada nih pengaruh negatif dari lingkungan. Kan tadi saya sudah bilang tuh, rasa ingin mencobanya tuh besar, rasa ingin tahunya remaja tuh besar banget. Jadi kalau misalnya mereka nih masuk ke dalam lingkungan yang negatif, mereka bisa aja tuh terkena paparan yang buruk dari lingkungan itu, sehingga mereka bisa aja mengklaim hal-hal negatif ini menjadi identitas mereka. Apa sih contoh lingkungan yang berpengaruh negatif buat kita? Kalau itu sih ini, misalnya ya, kamu tuh tinggal di lingkungan yang kalau kemana-mana tuh harus lewat gang. Baru di gang itu tuh biasa nongkrong nih anak-anak gang, geng-geng gitu lah intinya. Ya, abang-abang gitu kan ya. Iya. Nah, itu kan bisa aja kalau misalnya kayak sehari 2 hari lah, mereka di situ aja. Pokoknya setiap hari mereka di situ. Kamu lewatin sehari 2 hari, mungkin kamu masih belum penasaran gitu sama mereka kan, nggak ngurus gitu. Tapi mungkin hari ketiga, keempat, kelima, kamu sudah mulai penasaran nih. Mereka tuh ngapain sih di situ, segala macam. Dan rasa penasaran yang kalian dapatkan itu bisa saja malah ini menjadi
rasa ingin mencoba kan. Jadi kalau misalnya mereka itu anak abang-abangan yang tadi sudah Rowan bilang, mereka melakukan hal-hal buruk, apa itu narkoba kah, ngerokok, itu kan bisa aja terpengaruh ke kita. Jadi ikut-ikutan gitu ya. Iya. Nah, tapi ada satu lagi nih yang nggak kalah penting. Kan masa remaja itu pastinya banyak ini kan, banyak teman lah ya. Iya. Banyaknya gitu. Nah, dalam mencari identitas mereka itu, mereka sangat penting bagi remaja untuk diterima dalam kelompok teman sebaya nih. Kenapa? Karena dalam satu kelompok teman sebaya inilah mereka tuh dapat bertumbuh, berkembang, dan mereka dapat mencari identitas mereka tuh bersama-sama. Tapi kalau misalnya remaja ini, misalnya Cherisa nih, udah diterima di suatu geng, di suatu pertemanan, bisa aja Cherisa nih melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal negatif, ataupun hal-hal yang tuh sebenarnya bukan menggambarkan dirinya sendiri. Jadi Cherisa bisa melakukan itu, yang penting tuh dia merasa diterima, dihormati sama kelompoknya. Tapi sebenarnya ada kriterianya juga sih. Jadi bukan sembarang teman sebaya yang bisa menerima mereka. Jadi harus teman sebaya yang positif lah intinya. Jadi biar mereka itu tidak bertumbuh di dalam kelompok sebaya yang negatif. Kalau misalnya nih Angel masuk ke dalam pertemanan yang negatif, bisa aja Angel itu malah bukan bertumbuh, malah krisis identitasnya tuh makin parah, makin kehilangan dirinya sendiri lah istilahnya gitu. Seperti itu ya faktor-faktornya. Faktor-faktornya tuh bisa biasanya ini lumayan umum dialami oleh remaja-remaja saat ini ya benar. Kalau dari krisis identitas, dari faktor-faktornya itu apa saja sih dampak-dampak dari krisis identitas itu? Wah, dampaknya tuh ada salah satu yang paling sering kita ketemu itu, yaitu stres. Oh iya, Stres sering kan ketemu tuh ya. Iya. Nah, stres ini tuh bisa berkembang lagi sampai jadi depresi yang berkelanjutan bagi beberapa remaja. Nah, itu dampak-dampak yang sering kita ketemui. Tapi padahal masa remaja itu tidak terlalu banyak ya mendapat masalah, tapi kok bisa sampai stres gitu. Ya itu tadi karena ada beban dalam pikiran mereka yang terus tersimpan, terus terpikirkan terus sampai jadi stres gitu lah. Tapi jangan salah loh ya. Jadi kalau misalnya remaja, meskipun mereka mungkin masih umur belasan lah ya, itu tidak bisa menggambarkan mereka punya masalah tuh tidak banyak gitu istilahnya. Jadi kalau misalnya mereka remaja mungkin masalahnya cuma segini, kalau misalnya sudah dewasa masalahnya segini, enggak. Jadi setiap orang tuh pasti punya pergumulan, masalah yang berbeda-beda. Jadi jangan kita tuh menjadikan kayak umur itu sebagai patokan. Kalau misalnya umur segini kok sudah mulai stres segala macam, nggak bisa. Ini ada nih contoh-contoh kasus ya yang terjadi gara-gara krisis identitas ini, tahu? Apa contoh kasusnya? Ini ada 3 kasus. Pertama itu ada dari channel YouTube Kumparan, yaitu adalah kasus pembulian nih di Cianjur. Jadi korban bullying ini dipaksa untuk mencium kaki korban kalau nggak salah. Bahkan ya korbannya ini kepalanya ditendang sama pelaku. Parah banget kan? Parah banget. Nah, ada kasus overdosis obat dari channel Kompas TV kalau nggak salah. Itu jadi ada seorang gadis, dia tuh ditemukan dalam kondisi overdosis obat karena temannya yang dia tuh istilahnya mengajak jalan malah mencekoki obat dalam jumlah yang sangat banyak ke gadis ini. Jadi dia tuh ditinggalkan gitu aja dalam kondisi yang overdosis obat. Nah, ada juga kasus dari luar negeri nih, dari Cina sekarang. Dalam satu sekolah itu ada geng SMA ini ya. Mereka itu membuli seorang gadis juga. Jadi gadis ini tuh sampai terkena luka fisik gara-gara pembulian yang dilakukan. Berarti kita harus juga pilih teman yang baik ya. Iya benar. Itu penting banget tuh. Oh, berarti dampaknya tuh kalau misalnya kita atasinya tuh nggak benar, itu bisa jadi berbahaya bagi diri kita sendiri, Iya, benar kan? iya. Kalau begitu, menurut Cynthia dan Roland, bagaimana sih cara kita mengatasi atau menghadapi krisis identitas tersebut secara umumnya aja? Kalau dilihat dari secara umumnya itu ada peran yang bagiku tuh penting ya, yaitu peran orang tua. Kenapa? Jadi tuh orang tua tuh mesti tahu bahwa
kunci utama ketika anak mendapatkan krisis identitas itu dengan cara mampu melepaskan semua beban yang tertahan di pikiran mereka. Iya. Nah, karena persepsi orang itu kan berbeda-beda ya. Iya benar. Dimana persepsi orang itu bisa berpengaruh pada perilaku kita. Kan kadang tuh ya ada orang yang ngomong sesuka hati terus kita sampai sakit hati. Karena hal itu kita kepikiran terus tuh sama omongan itu. Jadi ya kita bisa berdampak tuh ke stres, depresi. Jadi kita harus menghindari untuk berpikir mengenai hal-hal yang dapat menjatuhkan semangat hidup kita dalam beraktivitas. Ingat bahwa setiap orang itu memiliki kemampuan dan keterbatasannya masing-masing. Jadi jangan lupa untuk mencari kebahagiaan sebagai makanan untuk hati dan pikiran. Karena menghadapi krisis identitas ini itu membutuhkan proses yang tidak singkat dan tidak mudah. Oh, benar. Benar banget tuh. Jadi peran orang tua itu dalam pertumbuhan remaja itu sangat penting ya. Jadi orang tua tuh perlu menyemangati dan juga mendukung anak tuh untuk menemukan hal-hal yang mereka sukai. Saya punya tips nih, beberapa hal yang bisa kalian lakukan untuk menemukan minat dan hobi kalian. Apa tuh tipsnya? Kayak kalau misalnya nih kalian bisa ngikutin nih kegiatan-kegiatan sosial di sekolah yang menurut kalian tuh menarik gitu. Itu bisa aja siapa tahu dalam kegiatan-kegiatan sosial itu kalian bisa menemukan apa yang kalian sukai, hobi kalian dan segala macamnya. Kalian juga bisa menekuni hobi yang kalian sukai dan juga kalian tuh bisa masuk ke dalam komunitas tertentu nih yang lebih sesuai dengan passion kalian. Jadi yang lebih penting tuh kita nggak boleh mengurung diri kita sendiri kan, Iya, supaya kita tidak menjadi stres yang berlebihan gitu. iya. Lalu bagaimana dengan anak yang dari dulu itu, mohon maaf, dia mengalami broken home dan tinggal orang tuanya? Oh, kalau dalam kasus itu, kalau misalkan ya kan ada memang beberapa anak-anak tuh yang orang tuanya tuh tidak bisa membimbing mereka dalam masa remaja mereka. Jadi kita harus membutuhkan partisipasi dari keluarga lainnya sebagai wali bagi mereka untuk membimbing mereka, mengarahkan mereka ke jalan yang baik. Nah, gak hanya keluarga, tapi bisa juga tuh guru sebagai wali mereka dalam membimbing mereka gitu. Nah, jadi gak hanya nih wali, bisa juga teman-temannya. Kalau misalkan gak ada wali-walinya yang terus prihatin, bisa jadi temannya kita lah ya, para remaja ya. Kita harus berpartisipasi dalam mencegah dan mengatasi krisis identitas yang terjadi pada teman kita. Berarti peran orang tua tuh sangat berdampak sekali ya untuk masalah identitas ini. Wah, sangat berdampak banget. Karena kalau misalkan tanpa orang tua, wali, itu kita akan terlempar kemana aja gitu. Dimana lingkungan itu kan berpengaruh ya tadi sama lingkungan sama perilaku kita. Jadi kalau misalkan tanpa orang tua, tanpa wali, itu tuh nggak bisa gitu disaring. Kan biasa kalau misalkan kita bergaul dengan kelompok tertentu, kita tuh biasa ditanya-tanya tuh kan sama orang tua kita, grup kamu tuh aman gak sih? Grup kamu tuh, ya kan biasa ditanya-tanya tuh kan. Sering ya. Nah, jadi that's why penting banget itu peran orang tua atau peran wali gitu. Kalian ada pengalaman nggak tentang peran orang tua dalam masalah ini? Oh, ada nih pengalaman saya sendiri. Jadi pada masa COVID itu saya pernah mengalami krisis identitas. Saya yakin sih pas masa COVID ini banyak dari kita yang mengalami krisis identitas. Wah, benar banget, kayak Benar nggak sih? tugas bertumpuk tuh. Iya, jadi stres banget kan. Nah, saya juga tuh mengalami. Nah, saya merasa kalau misalnya setiap hari saya tuh cuman ya gitu-gitu aja. Bangun pagi, belajar, main HP, tidur, dan segala macamnya. Jadi saya nggak memiliki tuh rasa penasaran untuk mencoba hal-hal baru dan segala macamnya. Dan masa itu juga kan sukar banget kan ya. Jadi orang tua tuh harus bekerja dari rumah. Bahkan banyak dari mereka tuh kehilangan pekerjaan mereka dan segala macamnya. Jadi pada masa itu karena sangat sibuk tuh ya. Jadi orang tua saya tuh tidak bisa memberikan bimbingan atau semangat yang maksimal gitu kepada saya. Jadi bahkan ya pada masa itu akademik saya itu sempat turun, anjlok banget sampai bawah. Jadi saya tuh ngerasa pada suatu hari kalau misalnya ini nggak bisa dibiarin gini aja nih, saya harus bangkit, saya harus mulai mencari passion saya nggak bisa cuman setiap hari tuh
makin anjlok aja turun ke bawah, nggak bisa berkembang. Jadi saya mulai nih mempertanyakan kepada diri saya, apa sih yang saya sukai? Kayak passion saya tuh apa? Saya tuh hobinya di mana? Akhirnya saya dari pertanyaan itu saya mulai nih mencoba hal-hal baru dan segala macamnya. Dan bersyukurnya lagi ya pada masa ini tuh orang tua saya tuh mulai mendukung, mulai memberikan bimbingan dan segala macamnya. Jadi karena dari dukungan itu dan juga dari tekad dalam diri saya tuh bisa puji Tuhan ya terbebas gitu dari krisis identitas ini. Dan bahkan sekarang tuh saya nilai akademiknya sudah mulai meningkat lagi, relasi saya dengan orang-orang tuh mulai baik lagi. Dan bahkan ya mental saya yang awalnya dulu saya stres banget tuh dengan pelajaran segala macam sudah mulai membaik lah intinya. Jadi ada banyak keuntungan ya. Banyak banget. Berarti orang tua tuh harus memperhatikan anak dengan memberi semangat biar potensi dirinya tuh kembali meningkat terus gitu. Iya. Oh iya, di salah satu wawancara kalian ada share tips nih yang katanya itu tuh ya yang kemarin. Oh iya iya. yang katanya bisa mengatasi masalah identitas ini ya. Iya benar. Dan katanya sih tips ini efektif. Kalian boleh spill nggak? Boleh. Jadi tuh benar, ada beberapa langkah yang kami terapkan tuh dalam mengatasi krisis identitas ini. Nah, kami tuh udah uji coba dan ini benar-benar efektif banget. Jadi langkah pertama ini adalah look at yourself. Mengenali diri sendiri itu akan membuat seseorang tuh bisa mengontrol segala perilaku dalam dirinya maupun saat berhubungan dengan orang lain nih. Buya Hamka nih salah satu tokoh, dia pernah berkata bahwa mengenali diri sendiri itu lebih sulit dibandingkan mengenali orang lain. Benar kan ya? Iya. Nah, ada beberapa keuntungan dari mengenali diri sendiri. Yang pertama tuh kamu bisa mengetahui apa potensi kamu. Jadi dengan mengenali diri sendiri, kamu tuh bisa mendapatkan gambaran apa potensi kamu sebenarnya. Dengan kalau misalnya kalian udah tahu tuh, kalian bisa tuh mengoptimalkan potensi yang kamu punya. Misalkan Angel punya potensi fotografer, Syasha punya potensi programmer. Nah, karena potensi kalian udah tahu nih, kalian tingkatkanlah, optimalkanlah melalui berbagai hal, misalkan kursus atau apapun itu yang bisa meningkatkan potensi yang kalian miliki. Kemudian kalian juga bisa mengetahui apa kelebihan dan kekurangan kalian. Dimana setiap manusia itu kan memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda ya. Tapi nggak semua orang tuh tahu apa kelebihan dan kekurangan mereka. Jadi dengan mengenal diri sendiri itu kalian bisa lebih mudah untuk mengetahui apa aja tuh kelebihan dan kekurangan yang kalian miliki. Jadi kalian bisa meningkatkan tuh apa yang punya kelebihan kalian, kemudian kekurangan kalian bisa nutupi atau jangan ditutupi. Kalian bisa perbaiki biar mendapatkan poin plus dalam diri kalian. Oh, nah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan itu bagaimana sih? Iya, kita pengen tahu. Kalau mengetahui kelebihan dan kekurangan, kita bisa tuh cek dari kemampuan kita sehari-hari. Misalkan dalam ujian matematika, terus kita nggak bisa, oh berarti kita udah dapat tuh kekurangan kita di matematika. Atau biasa lebih banyak nih kelihatan di project-project nih. Misalkan project kita public speaking, oh berarti kelebihan kita di cara ngomong kita. Mau nanya lagi? Boleh dilanjutkan. Oke. Oh, ada juga nih, kalian bisa lebih mencintai diri sendiri. Sorry, agak telat nih ya. Jadi mencintai diri sendiri tuh akan membuat kalian tuh lebih bersedia menerima segala sesuatu yang ada dalam diri kalian. Jadi nggak akan membuat kalian jadi iri, insecure. Kan biasa tuh ya, ada orang yang insecure dengan kesuksesan orang lain. Kok dia bisa begini, kok dia bisa begitu kan ya. Nah, itu karena kita tuh nggak melihat dari diri kita sendiri, nggak mencintai diri kita apa adanya gitu. Nah, Terus apa untungnya setelah kita mencintai diri kita sendiri? kita bisa mengetahui apa yang akan kita butuhkan untuk merencanakan masa depan. Jadi setelah kita tahu tuh passion kita apa, kelebihan kekurangan kita apa, terus kita juga bisa mencintai diri sendiri. Nah, kita bisa tuh menentukan tujuan hidup.
Kemudian kita tuh jadi tahu apa yang akan kita butuhkan dan apa yang akan kita capai nantinya. Jadi kita bisa merencanakan tuh untuk masa depan kita dengan melakukan perencanaan karir, relationship, traveling dan sebagainya. Dengan mengetahui apa yang kita mau, kita dapat memudahkan dalam mengambil keputusan yang tepat. Karena sering banget nih ya anak-anak SMA apalagi yang kelas 10 nih, dia tuh belum mengenal diri mereka sendiri, sehingga mereka tuh waktu pemilihan jurusan tuh mereka ambil sesuka hati gitu. Jadinya bakal bentrok buat masa depan mereka, dimana mereka masa depan tuh kan bergantung ya sama apa yang akan kita mulai sekarang ini. Aku punya nih tips-tips kalau misalnya kita ingin mengenal diri kita sendiri. Jadi ada beberapa hal sih sebenarnya yang perlu kalian tahu dalam diri kalian sendiri. Yang pertama itu adalah value atau nilai. Jadi setiap orang ya, saya yakin setiap orang tuh pasti memiliki nilai atau tujuan hidup kalian sendiri. Pasti benar kan? Pasti ada yang ingin memiliki karir sukses kah? Ingin keuangannya tuh stabil, pendidikan yang tinggi, kesehatan atau segala macamnya. Nah, menurut penelitian nih, kalau misalnya kita tuh memikirkan tujuan-tujuan hidup itu bisa membantu kita tuh lebih termotivasi untuk melakukan hal-hal yang baik di dalam hidup kita. Dan tidak hanya itu, nggak cuma nilai loh ya. Ada juga minat. Minat ini adalah sesuatu yang kita sukai dalam hidup. Contohnya itu kayak hobi dan segala macamnya. Jadi kalau misalnya nih kita ingin mencari tahu minat kita bisa mulai dengan mempertanyakan itu ke dalam diri kita sendiri. Kayak yang tadi aku ceritain. Jadi aku harus menanyakan ke diri aku, apa sih yang aku suka, apa yang aku mau lakukan, apa sih tujuanku dan segala macamnya. Jadi dari pertanyaan yang kalian berikan ke dalam diri kita itu akan menimbulkan lah intinya, istilahnya tuh memberikan rasa penasaran, sehingga muncul juga petunjuk-petunjuk nih tentang apa yang kita sukai. Nah, lalu ada juga tuh misi. Misi itu adalah hal, jadi kita harus memikirkan nih, apa sih yang peristiwa yang kayak berkesan gitu dalam hidup kita. Jadi dalam memikirkan hal itu akan muncul nih petunjuk-petunjuk mengenai identitas kita, karir kita, tujuan hidup kita. Jadi karena sudah muncul tuh petunjuk-petunjuknya, jadi kita bisa menentukan nih hal-hal yang terbaik gitu untuk mencapainya. Ada juga emosi. Emosi ini berkaitan dengan perasaan kita dan juga logika. Nah, kita perlu memahami kita nih punya emosi apa. Apakah kita orangnya mudah marah, mudah sedih, atau segala macamnya. Jadi dengan cara mengetahui ini kita dapat mengoptimalkan tubuh kita dan kita dapat menjadi orang tuh yang lebih percaya diri lagi. Bahkan kita juga bisa menjadi orang yang lebih jujur, tau nggak? Nah, jadi kalau misalnya kalian sudah tahu nih emosi kalian, tapi nggak cuma berhenti dari situ aja ya. Jadi ada juga jam biologis nih. Jam biologis itu apa sih? Jadi jam biologis itu adalah waktu di mana tubuh kita aktif bekerja. Saya yakin setiap orang tuh pasti punya jam biologis yang berbeda-beda. Ada yang siang, pagi, ataupun malam. Misalnya nih, Angel tuh jam biologisnya jam berapa gitu? Malam jam 7-an. Jadi Angel itu harus aktif bekerja pada jam itu, jam 7. Jadi apa yang kalian lakukan itu akan lebih efisien dan efektif. Dan tidak hanya itu juga, ada juga kekuatan nih. Kekuatan tuh nggak mencakup cuman kekuatan fisik aja atau kemampuan, keterampilan dan segala macamnya. Jadi kekuatan ini mencakup juga kesetiaan, menghargai orang lain, rasa ingin terus belajar, serta kecerdasan emosional. Jadi emosi sama kekuatan tuh tetap berhubungan loh ya. Nah, dengan mengetahui kekuatan kita masing-masing, kita tuh bisa membangun rasa kepercayaan diri kita, dan kita tuh bisa menemukan kekuatan terbesar kita tuh di mana. Sehingga dari munculnya kekuatan ini, kita nggak lagi tuh merasa minder, insecure dan segala macamnya sih. Aku lumayan tertarik nih, Jam. Tadi yang bagian jam biologis. Kok kamu bisa sih di malam hari lebih aktif? Padahal kan seperti yang kita tahu malam tuh jam-jam tidur ya. Orang ngantuk. Iya, jam 7 lagi tuh. Iya. Kenapa tuh? Karena kalau malam itu saya bersemangat, apalagi kalau pergi ngopi. Berarti lebih suka di malam hari ya. Hobi ngopi ya berarti Iya, ya? saya suka nongkrong.
Tapi tau nggak sih Jel, itu tuh bisa berdampak loh untuk keesokan harinya, dimana pagi nanti, siang dalam menjalankan aktivitas ya. Iya. Itu kamu tuh bisa nggak effort buat menjalankan aktivitas. Iya. Oh ya, habis ini ada tahap lagi nggak? Tahap. Oh ada. Dimana tahap yang kedua tuh adalah Try Your- yourself. oh ya, try yourself. Dimana setelah kita mengetahui tentang diri kita, siapa kita sebenarnya, apa potensi kita bisa tuh masuk ke lapangan besar atau lingkungan masyarakat nih, dimana kita akan beraktivitas sesuai dengan passion kita yang sudah kita pelajari. Jadi ketika kita telah mengenal diri kita sendiri, otomatis kita tuh kan bisa percaya diri ya dalam menjalankan rencana yang kita ambil nanti. Alias rencana yang tadi tuh udah kita sesuaikan dengan passion kita sendiri. Jadi itu kita nggak akan mudah dalam hidup di tengah dunia ini. Nah, itu kan tadi sudah Roland bilang kan, try yourself. Jadi dalam menunjukkan diri kita ke dalam masyarakat nih, ada lagi satu tahap. Ini adalah satu prinsip juga yang penting, yaitu be yourself. Jadi kita harus menjadi diri kita sendiri. Dengan mengenali diri kita sendiri dan menjadi diri kita sendiri ini, kita dapat mengontrol segala perilaku yang kita lakukan. Jadi banyak sih sebenarnya manfaat-manfaat kalau misalnya kita tuh menjadi diri kita sendiri. Contohnya aja ya, pertama itu menjadi diri kita sendiri itu memberikan kita tuh istilahnya dia mengurangi kecemasan kita. Kenapa? Karena kalau misalnya kita menjadi diri kita sendiri nih, pastinya kita fokus kan, secara otomatis kita fokus kepada diri kita sendiri, fokus pada kehidupan kita. Jadi kita tuh nggak lagi dipusingkan dengan memikirkan kehidupan orang lain. Dan tidak hanya itu, menjadi diri sendiri ini juga membantu kita untuk menjadi lebih bebas gitu. Jadi kalau misalnya kita menjadi diri kita sendiri, ada kebebasan istimewa lah istilahnya itu yang kita dapatkan. Kenapa? Karena jadi kita lebih bebas untuk mengembangkan potensi kita, nggak lagi dikekang oleh segala macam. Dan kita juga bebas nih membatasi diri kita tuh dari lingkungan yang toksik dan juga pertemanan yang toksik. Dan tidak hanya itu, jadi menjadi diri sendiri ini membuat hati kita juga lebih tenang. Loh, kenapa? Karena terkadang nih ya kita tuh sulit bahagia karena hati kita tuh tidak tenang. Hati kita tuh bisa aja terus gelisah karena banyak orang tuh hidup tapi dia nggak menjadi dirinya sendiri. Jadi dia tuh selalu membuat perbandingan lah gitu kepada standar hidup orang lain. Jadi kalau misalnya mau lakuin apa segala macam harus ngikutin si A segala macam gitu. Nah, tidak hanya itu juga menjadi diri sendiri ini juga membuat kita tuh lebih mawas diri. Maksudnya mawas diri itu apa sih? Maksudnya tuh kita lebih mengenal diri kita secara utuh. Secara utuh ini maksudnya kita lebih mengenal kelebihan kita dan juga kekurangan kita. Jadi dari mengenal dua hal ini kita bisa mengembangkan lagi kelebihan kita dan juga memperbaiki kekurangan kita. Lalu menjadi diri sendiri ini membuat kita tuh lebih berdamai dengan diri sendiri. Kenapa? Karena nih, kalau misalnya kamu menjadi diri sendiri, belum tentu dong semua orang suka sama kamu. Pasti ada yang benci. Bahkan artis-artis aja yang banyak digemari, itu kan banyak yang dibenci kan? Banyak haters kan. Nah, hal itu bisa aja membuat kita tuh mengalami rasa kesepian. Tapi kesepian ini saya yakin semua orang pasti pernah ngalamin sih. Kesepian ini tuh bukan hal yang perlu kita cemasi jadinya. Jadi kita tidak perlu menakuti, tidak perlu takut lah istilahnya dengan kesepian ini. Justru dari kesepian ini kita tuh bisa menemukan suatu ruang gitu, di mana kita bisa lebih berkembang lagi, bertumbuh, serta menjadi pribadi yang lebih bijak dan juga dewasa. Seperti itu ya? Iya. Saya mau tanya nih, kalian ada nggak sih tokoh yang dia itu berhasil dan dalam menjadi dirinya sendiri? Wah, ada. Jadi baru-baru ini ada salah satu tokoh yang membuat saya menginspirasi diri saya ya, yaitu Jerome Pauline. Kalian tahu nggak Jerome Pauline? Tahu. Kamu ngefans ya sama dia? Wih, fans banget. Jadi tuh Jerome Pauline ini salah satu tokoh yang menginspirasi saya sebagai remaja, dimana untuk menjadi diri sendiri gitu. Kenapa? Karena dalam masalah yang dia hadapi itu dia tetap menjadi dirinya sendiri. Jerome ini kan akhir-akhir ini
lagi mengalami tuh yang nama masalah dengan para penggemarnya, dimana tuh dia dianggap sebagai pembawa sial gitu dalam setiap apa yang didukungnya. Oh, yang di IG itu ya? Iya benar-benar. Jadi walaupun dia dikritik oleh para netizen, namun dia tuh tetap berdiri dan tetap menjadi dirinya sendiri. Walaupun dia dikritik habis-habisan. Nah, dia tuh tetap update tuh story-nya dengan tingkah yang lucu dan konyol, dengan kepribadiannya yang unik gitu. Jadi dia pernah memberikan salah satu quotes yang saya dapat dari salah satu video, tuh di YouTube, bunyinya gini, jatuh 99 kali, bangkit harus 1 sekali. Iya. Jadi kalau misalkan kita udah terapkan nih ketiga langkah yang tadi, nah finally kita udah masuk ke langkah terakhir. Langkah terakhir yaitu fixing the broken. Dimana setelah kita mempraktikkan ketiga poin tersebut dapat memudahkan kita dalam mengatasi atau mencegah segala masalah yaitu broken seperti diri kita nih yang mengalami krisis identitas. Gitu. Jadi mudah bagi kita yang telah mengetahui diri kita siapa dan mencoba untuk masuk ke lapangan besar atau lingkungan dengan menjadi diri sendiri itu dapat mencegah masalah atau kerusakan pada identitas kita sendiri. Gitu. Wah teman-teman, ada banyak sekali ya pengetahuan yang kita dapatkan dari kedua narasumber kita yaitu Cynthia dan Roland. Jadi dapat disimpulkan bahwa krisis identitas ini merupakan hal yang banyak sekali terjadi di dunia yang dialami oleh semua orang termasuk kalangan remaja. Iya, benar banget. Jadi krisis identitas ini membutuhkan penanganan yang tepat agar tidak menyebabkan dampak buruk seperti stres, depresi, dan sebagainya. Kita juga harus menjadi generasi yang tangguh untuk menghadapi rintangan yang ada. Salah satu tahap untuk menjadi generasi yang tangguh adalah dengan mengenal diri kita dengan cara mampu mengatasi krisis identitas. Benar banget tuh. Jadi saya juga punya nih suatu quotes untuk kalian berdua dan juga para penonton nih, yaitu quotes dari Glenn Dutch. Temukanlah dirimu, maka kamu akan menemukan kebebasanmu. Bagus banget ya quotes-nya. Bagus banget. Sangat memotivasi. Baiklah, terima kasih untuk Roland dan Cynthia yang sudah bisa datang hadir di sini untuk membagikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih juga nih udah bisa diundang ke podcast yang menurut saya ini bermanfaat ya bagi kalangan remaja nih ya, yang banyak masalah nih. Saya bersyukur sih bisa menjadi kayak part of bagian untuk membantu gitu mereka untuk menyelesaikan masalahnya. Benar. Iya. Bersyukur banget sih. Baiklah, kami dari podcast pengacara akan mengakhiri podcast hari ini. Kalian nganggur, nonton pengacara. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye! Kalian nganggur? Yuk nonton podcast pengacara. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Sampai